Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad adalah manusia raksasa yang memiliki tubuh yang kuat dan besar, serta hidup dengan kaya raya. Nabi Hud alaihissalam adalah manusia pilihan dari Allah yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang berdusta dan ingkar kepada Allah sepeninggal Nabi Nuh setelah selamat dari bencana banjir yang saat itu melanda bumi. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang memiliki postur tubuh yang besar, kekar dan gagah. Ukuran tubuhnya diketahui sangat besar layaknya raksasa. Namun, kaum tersebut diazab oleh Allah dan dimusnahkan, serta tidak memiliki anak keturunan sebagai generasi penerusnya. Kaum tersebut diluluhlantahkan oleh Allah lantaran sikap dan perilaku, serta kerasnya penentangan yang dilakukan kepada Nabi Hud dan ingkar kepada Allah. Lantas, peristiwa apakah yang membuat kehidupan kaum Ad yang dikenal sebagai kaum raksasa yang gagah tersebut musnah dari dunia? Bicara tentang manusia raksasa, tentu kita akan teringat kepada Nabi Adam yang menurut berbagai sumber merupakan manusia dengan postur tubuh yang besar. Salah satu dalil yang menyatakan ukuran postur tubuh Nabi Adam yang seukuran raksasa yakni hadits Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda Allah menciptakan Adam alaihissalam dan bentuknya setinggi 60 hasta, hadis riwayat Muslim. Maka, jika satu hasta sama dengan 18 inci, atau berarti ukuran tubuh Nabi Adam bisa diperkirakan memiliki tinggi sekitar 27 meter. Sayangnya, dengan postur tubuh yang besar, serta anugerah berupa kecerdasan dan kemakmuran, tidak membuat kaum Ad kembali kepada ajaran Allah, meskipun di tengah-tengah kaum tersebut telah diutus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Kaum Ad hidup di tengah perkembangan zaman yang maju, megah dan artistik dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Namun begitu, kaum Ad memiliki sifat munafik sehingga enggan bersyukur, apalagi menyembah Allah. Mereka justru menyembah patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kondisi peradaban kaum Ad sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Untuk itu, Allah kemudian mengutus Nabi Hud agar mengajak kaum Ad untuk kembali kepada ajaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 65 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa? Parahnya, meski telah diajak dan diberi peringatan berkali-kali oleh Nabi Hud, kaum Ad tidak juga mau kembali kepada jalan yang benar. Kaum Ad justru menghina dan mengolok-olok Nabi Hud karena tidak percaya terhadap semua ajakan Nabi Hud tersebut. Bahkan, dengan sombongnya, kaum Ad menantang Nabi Hud serta menyampaikan bahwa mereka tak akan meninggalkan patung-patung berhala sesembahan mereka, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 53 dan 54 yang artinya, mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Ayat tersebut berlanjut ke ayat berikutnya yang artinya, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa
aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Meski begitu, kaum Ad masih tetap berada di jalan yang sesat. Mereka tetap mendustakan Nabi Hud. Mereka juga menolak untuk kembali kepada Allah dengan terus menyekutukan Allah dengan patung-patung berhala sesembahan mereka. Perilaku mereka bahkan makin menjadi-jadi hingga pada suatu saat, kaum Ad menantang Nabi Hud untuk menurunkan azab sebagai bukti bahwa Nabi Hud adalah manusia utusan Allah. Hal tersebut kemudian mendorong Nabi Hud untuk berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada kaum Ad. Allah menghukum mereka dengan bermacam azab yang diturunkan secara berturut-turut. Kaum Ad dilanda kemarau yang panjang yang menyebabkan tanaman-tanaman di kebun mereka mati, sumber air mengering hingga hewan-hewan ternak mereka mati, dan tak ada satupun yang bisa hidup. Belum lagi awan gelap yang meliputi negeri kaum Ad yang disertai badai angin, serta petir yang terus-terusan menyambar. Bahkan, diceritakan bahwa saking kencangnya badai angin yang melanda, membuat seluruh penduduk kaum Ad terbangan berbarengan dengan bangunan-bangunan rumah mereka. Azab yang diberikan oleh Allah tersebut ditimpakan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 8 malam, sehingga membuat seluruh keturunan kaum Ad binasa tanpa tersisa satupun. Kisah tentang azab yang ditimpakan hingga memusnahkan kaum Ad tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8, yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka, kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Tak ada yang tersisa dari bencana besar tersebut selain Nabi Hud serta orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah usai kaum Ad binasa. Nabi Hud berikut orang mukmin hijrah ke Hadramaut guna memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.